Apa keunggulan kelapa dalam upat-upat ini? Jadi ibu bapak bisa lihat, ini butir kelapanya sangat besar. Dan dari hasil pengamatan saya dari Sabang sampai Merauke, ini adalah kelapa yang terbesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tani dan pemirsa semuanya yang penggiat pertanian, salam sejahtera bagi kita semua. Hadir hari ini Prof. Hengki Novarianto dari BRIN, Bapak Asep dari Bapeda, Bapak Bambang dari Balai Besar, Ibu Yoviana dari Kementerian Pertanian, dan Ibu Tino Vihara dari BPSB Jawa Tengah. Hari ini kita melaksanakan penilaian dan penetapan PIT kelapa upat-upat di Desa Banyu Adem, di mana Desa Banyu Adem adalah desa penghasil kelapa terbesar dan terbanyak di Kabupaten Magelang. Kita lanjut bincang-bincang bersama Prof. Hengki. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Selamat siang, sehat selalu. Ini kami dari penyuluh Pertanian, Dinas Pertanian Kabupaten Magelang, ingin menanyakan terkait kelapa upat-upat yang telah dilaksanakan penelitian ini, bagaimana untuk keberlanjutan pengembangan kelapa upat-upat ini ke depan terkait potensi hasil yang sangat besar dan berpeluang untuk dikembangkan di wilayah negara Indonesia. Terima kasih, Bu. Saya kira ini kesempatan yang baik untuk kita juga menyampaikan ke masyarakat di Indonesia. Jadi saya Hengki Novarianto, peneliti ahli utama dari BRIN. BRIN itu Badan Riset dan Inovasi Nasional. Saya diundang dari Kabupaten Magelang, dari Dinas Pertanian dan Pangan dan BPSP Jawa Tengah, untuk sama-sama kita melakukan penelitian dalam rangka untuk pelepasan kelapa dalam upat-upat ini sebagai varietas unggul nasional, yang tahun ini baru untuk varietas unggul lokal untuk konsumsi di Jawa Tengah. Apa keunggulan kelapa dalam upat-upat ini? Jadi ibu bapak bisa lihat, ini butir kelapanya sangat besar. Dan perlu diketahui, di seluruh Indonesia saat ini sudah dilepas lebih dari 40 varietas kelapa dalam. Karena kelapa itu ada kelapa dalam, kelapa genja, kelapa hibrida. Khusus kelapa dalam ada 40 lebih yang sudah dilepas di Indonesia. Dan dari hasil pengamatan saya dari Sabang sampai Merauke, ini adalah kelapa yang terbesar, terutama bijinya. Jadi bisa lihat ukurannya, daging buahnya juga tebal, dan nanti kita teliti kadar minyaknya. Jadi kami periset akan mendukung, diharapkan tahun depan setelah pengamatan tahun ketiga, kita bisa usulkan ke Kementerian Pertanian melalui Dijenbun, Direktorat Perbenihan, untuk disidangkan varietas kelapa dalam upat-upat ini. Semoga bisa menjadi varietas nasional sehingga bisa disebarkan di seluruh Indonesia. Lalu apa dampak efeknya, impaknya setelah dilepas? Ya nanti dari Dijenbun, dari Dinas Pertanian dan Pangan dan berbagai instansi terkait termasuk Bapeda yang akan dukung dana, kita akan kembangkan varietas ini bukan hanya untuk Kabupaten Magelang, tetapi juga Provinsi Jawa Tengah, termasuk seluruh Indonesia. Bagaimana pengembangannya? Ya setiap tahun nanti ada program, dari dana disediakan, bukan hanya dari pemerintah, Kementerian Pertanian, memang bisa juga dari instansi lain, swasta ataupun petani langsung membeli bibit di sini untuk ditanam di daerah masing-masing. Dengan demikian kelapa ini akan makin menyebar, dan saya sangat yakin daging buah, air kelapa dan minyak dari kelapa dalam upat-upat ini akan sangat baik untuk mendukung industri kelapa di Indonesia. Jadi diharapkan akan makin terkenal secara nasional dan bermanfaat untuk banyak orang dan negara kita. Saya kira itu untuk sementara. Ini terkait kelapa upat-upat yang sudah Prof. Hengki teliti, sudah terlihat hasilnya seperti ini. Untuk pengembangannya seperti apa, Prof? Baik,
dari hasil evaluasi kami, walaupun belum keluar ya SK-nya seperti yang disampaikan Ibu Yofiana tadi, nanti harus ada SK untuk menetapkan jumlah pohon induk terpilih atau PIT di dalam blok penghasil tinggi atau BPT. Tetapi yang saat ini disiapkan oleh Desa Banyu Adem dan sekitarnya itu ada 2.700 lebih PIT. Dan kami sudah seleksi sementara, mungkin kalau minimal dapat misalnya 2.500 pohon, kalau kita kasih kali 120, itu bisa berkisar dari 250.000 sampai 300.000 butir benih per tahun. Jika 1 hektar itu katakan membutuhkan 100 bibit, itu berarti bisa dikembangkan 2.500 sampai 3.000 hektar kelapa. Baik itu untuk peremajaan maupun untuk pengembangan setiap tahun. Jadi potensinya sangat besar juga dibandingkan sumber-sumber benih lainnya. Karena di sini sudah disiapkan dan nanti kalau sudah ada SK-nya saya kira akan makin cepat untuk menyediakan bibit bisa dikirim di seluruh Indonesia yang meminta benih ini. Jadi itu potensinya dan makin ke depan pasti akan makin berkembang dan makin banyak kelapa dalam upat-upat ini karena sangat unggul memang dari ukuran buahnya. Demikian. Terima kasih. Mungkin dari Kementerian Pertanian Ibu bisa menambahkan, Ibu Yofiana. Iya. Terima kasih. Saya Ibu Yofiana. Saya dari Direktorat Perbenihan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian. Saya selaku dari Kementerian Pertanian sangat mendukung, sangat bangga dengan apa yang dimiliki oleh Magelang. Punya kelapa unggulan, punya kelapa sangat estetis dengan tadi keunggulannya yang disampaikan oleh Prof. Hengki sangat bagus. Tapi agar masyarakat di sini bisa mengembangkan secara luas, kita perlu ada aturan-aturan yang harus kita lakukan. Yang pertama, tadi teman-teman dari beberapa tahun yang kemarin sudah melakukan identifikasi potensi kelapa ini. Nanti bisa kita kembangkan. Pertama kita lakukan identifikasi, kemudian kita lakukan penilaian dan penetapan yang kita lakukan saat ini. Nanti kita SK ke Menteri Pertanian. Setelah itu nanti ada kebun sumber benih yang legal, masyarakat di sini bisa menjual. Untuk skala lebih luas, kita melakukan pelepasan varietas yang tadi disampaikan oleh Prof. Hengki. Jadi nanti bisa skalanya skala nasional penjualannya. Masyarakat di sini bisa merasakan manfaatnya akan lebih banyak dan pastinya nanti dalam skala yang lebih luas. Terima kasih atas tambahan untuk kemantapan untuk pelepasan bibit kelapa yang akan lebih berkembang, lebih meningkatkan potensi dan kesejahteraan masyarakat tani di Desa Banyu Adem dan Kabupaten Magelang pada umumnya. Terima kasih Prof. Ternyata kelapa upat-upat ini sangat berpotensi dikembangkan. Sudah teruji, sudah dengan perhitungan dan penelitian yang luar biasa, sangat berpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten Magelang. Kelapa itu merupakan salah satu komoditas unggulan Kabupaten Magelang, di samping komoditas yang lain. Ada kopi, ada padi, dan sebagainya. Pada saat perencanaan itu disusun, varietas ini belum ditemukan. Jadi ketika ini bisa diangkat menjadi suatu komoditas unggulan Kabupaten Magelang, itu akan memperkuat posisi komoditas kelapa ini menjadi unggulan di Kabupaten Magelang. Terima kasih dari Bapeda yang telah memberikan dukungan untuk perkembangan di bidang kelapa, khususnya di tanaman kelapa di Kabupaten Magelang. Semoga nanti ke depan bidang perkebunan kelapa ini lebih meningkat, lebih bisa diperhatikan dari Pemda khususnya. Terima kasih sekali Prof. Hengki yang telah menyampaikan terkait riset dan penelitian kelapa upat-upat di Desa Banyu Adem. Semoga dari hasil penelitian ini semakin berkembang, semakin maju, dan mensukseskan di dunia pertanian. Demikian bincang-bincang hari ini. Terima kasih pada Sobat Tani semua yang telah
memberikan support pada kami penggerak pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.